Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah manajemen jaringan kali ini kita akan membahas tentang apa itu OpenSCADA, lalu review sedikit pembukaan tentang protokol pada OpenSCADA yaitu DNP3 dan IEC 60870. Nah, pada mulanya SCADA itu bukan merupakan sistem yang terbuka, tapi merupakan sistem yang tertutup dan dibuat oleh sebuah manufaktur untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Di manufaktur tersebut memang spesifikan pada suatu industri yang diinginkan, lalu mereka memberikan sistem SCADA tersebut dan tidak dibuka untuk manufaktur lainnya. Nah, di sini permasalahan yang timbul adalah pada suatu industri atau perusahaan tersebut, maka suatu waktu atau kedepannya dalam perkembangannya pasti diperlukan yang namanya ekspansi karena perusahaan bertambah besar, misalnya industri bertambah besar, lalu jumlah hal yang harus diobservasi diukur juga bertambah luas dan lain sebagainya. Nah, permasalahan pada SCADA tertutup ini ialah pada saat ekspansi ya mau tidak mau maka perangkat yang digunakan harus dari manufaktur yang sama. Ini akan sangat merepotkan kalau misalnya manufaktur tersebut tempatnya jauh, misalnya kita di Indonesia dan manufakturnya di Amerika, maka kita harus memesannya selalu ke Amerika. Lalu bisa saja kita mengganti beberapa, biasanya hanya bagian-bagian penting dari sistem tersebut, ganti menggunakan perangkat dari manufaktur yang berbeda, tetapi harus menggunakan biasanya translator supaya antara protokol yang manufaktur A dengan protokol dari manufaktur B bisa saling berkomunikasi. Sehingga kalau misalnya perkembangannya sangat pesat atau akan dikembangkan terus-menerus, ini akan memakan cukup banyak waktu dan juga cukup banyak pelatihan karena butuh translator dari manufaktur yang berbeda. Terlebih lagi kalau manufakturnya lebih dari dua perusahaan, dari perangkatnya lebih dari dua manufaktur yang berbeda. Nah, maka dikembangkanlah OpenSCADA. Keuntungan kita menggunakan OpenSCADA secara langsung adalah itu perangkat dari berbagai vendor dapat bekerja secara beriringan ya, dari manufaktur A, dari manufaktur B, dari manufaktur C dan seterusnya. Lalu lebih sedikit protokol yang dibutuhkan. Jadi ditentukan protokol mana saja yang digunakan. Nah, itu secara standar sehingga hanya satu itu saja yang digunakan. Lalu berikutnya mengurangi biaya perangkat lunak. Karena secara open, artinya biasanya sharing ya, dimanapun kita membeli perangkat dengan protokol yang sama, maka perangkat lunaknya pun akan sama. Jadi tidak perlu membeli manufaktur yang lain dan tidak butuh menerjemah protokol antara satu perangkat dari manufaktur satu dengan manufaktur yang lain karena semuanya sudah dalam satu protokol. Nah, memperpendek jadwal pengiriman, kita tidak, kalau awalnya kita dibeli di Amerika misalnya, hanya ada di sana, lalu ternyata beberapa tahun kemudian ada manufaktur lain yang memproduksinya di Singapura, maka kita tidak harus menunggu membeli dari Amerika kembali. Pengirimannya lama dan tentu kosnya pun akan semakin berat. Nah, mengurangi pengetesan, pemeliharaan dan pelatihan. Karena protokolnya dibuat serupa, maka pengetesannya pun ya tentu satu jenis ya, tidak perlu menggunakan pengetesan metode lain dan lain sebagainya, ataupun ada aturan-aturan lain yang harus diperhatikan kan karena protokolnya sama. Begitu juga dengan pemeliharaan dan pelatihan, ini pun pasti akan sama walaupun beda manufaktur. Meningkatkan pendokumentasian, jadi kita bisa melihat dokumentasi dari yang sebelum-sebelumnya walaupun kita melakukan ekspansi, atau bahkan dari perusahaan atau industri lain yang mungkin membuka pendokumentasian tentang OpenSCADA, karena sekarang pun banyak penelitian yang melakukan
menggunakan sistem SCADA ya. Jadi kita bisa melihat untuk perusahaan kita, misalnya melihat dari dokumentasi dari penelitian seseorang atau dari penelitian perusahaan lain. Ini juga pengetesan mandiri sangat dimungkinkan karena ya semuanya sama dalam satu protokol. Terdapat keuntungan jangka panjang dalam penggunaan OpenSCADA, yaitu memudahkan ekspansi sistem. Jadi kalau kita beli saat ini lalu misalnya 5 tahun 10 tahun kemudian perusahaan kita melakukan ekspansi, ya ini tidak akan melakukan kesulitan seperti yang dialami sebelumnya. Produk menjadi tahan lama karena kalau misalnya kita bikin beberapa tahun kemudian kita perlu mengganti, ini tidak harus mengganti secara keseluruhan atau menambah pun tidak perlu mengganti yang lama. Yang lama tetap bisa digunakan dan bekerja berpilingan dengan yang baru. Produk memiliki nilai lebih ya, karena itu awalnya tahan lama. Jadi ya kita bisa melihat bahwa nilainya lebih tinggi walaupun digunakan lama, kita bisa yang lama masih tetap bisa digunakan sampai ya benar-benar dia rusak gitu. Dan karena pengetesannya mudah, juga pemeliharaannya mudah, produk ini akan memiliki nilai lebih. Mengadopsi cepat kemajuan teknologi ya sama seperti ini, walaupun kita mengadakan ekspansi karena teknologi sudah semakin berkembang, kita ingin mengambil teknologi baru, maka ya karena protokolnya sama ya kita tinggal hanya memasang saja, menggabungkan dengan teknologi yang lama. Kita tidak perlu mengganti secara keseluruhan. Hemat pengoperasian ya karena protokolnya sama, kita dioperasikan juga dengan cara yang sama. Nah, sejarahnya untuk perkembangan standar terbuka SCADA itu dimulai dari dikeluarkannya standar ANSI IEEE C37.1 itu pada tahun 87. Nah, di sini tapi SCADA tersebut sistem tersebut belum memiliki pertukaran pesan atau transmisi pesan antara master station dengan RTU. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya seperti telemetri biasa, dia hanya bisa mengambil data bisa biasanya peer to peer, tapi belum ada pertukaran pesan. Misalnya MS atau master station meminta suatu data tertentu ke RTU, nah itu belum bisa. Nah, berikutnya pada IEEE P999 pada tahun 92 itu dibuat lagi standar baru, tapi ini masih belum memiliki interoperability, artinya belum bisa terbuka. Jadi tidak bisa antara beda manufaktur bekerja secara beriringan. Ini masih belum open SCADA kemampuannya. Nah, berikutnya ISO atau International Standardization Organization itu membuat protokol 7 lapis OSI, Open Standard Interconnection. Ini yang sudah pernah kita pelajari pada jaringan komputer. 7 lapis OSI ini menentukan protokol-protokol yang bisa digunakan gitu ya. Dia tidak mendefinisikan protokolnya apa, tapi dia menentukan, menjelaskan apa yang bisa digunakan. Nah, tapi untuk 7 lapis OSI ini dirasa bahwa terlalu berlebihan ya, sampai 7 lapis untuk SCADA sendiri, karena SCADA sistemnya dia hanya seperti telemetri, dia hanya mengambil pengukuran data-data pengukuran, bukan data-data pesan yang panjang seperti telekomunikasi pada umumnya. Maka di sini IEC mengeluarkan EPA, Enhanced Performance Architecture. Dia mengambil adaptasi dari OSI tapi hanya 3 lapisnya saja, yaitu yang paling bawah physical, data link, dan application. Lalu keluarlah setelah EPA ini khusus untuk SCADA-nya, yaitu IEC 87051 pada tahun 90. Nah, disinilah yang melatar belakangi nanti keluarnya DNP3 pada tahun 93 dan IEC 608705101 itu perkembangannya ya. Awalnya hanya IEC 6087005 pada tahun 95. Nah, seperti itu. Nah, di sini DNP3
Itu adalah standar telekomunikasi yang mendefinisikan komunikasi antara master station, RTU atau Remote Telemetry Unit, atau juga ada yang bilang Remote Terminal Unit, dan juga Intelligent Electronic Device. Kita akan menganggap antara RTU dan IED nanti ini adalah serupa ya, walaupun sebenarnya secara perangkat berbeda. Di sini didesain khusus untuk SADA, melakukan penerimaan data, mengirim perintah kendali antar perangkat. Jadi kita akan jelaskan yang mengirim perintah itu adalah master station ke RTU atau slave istilahnya. Didesain untuk pengiriman paket kecil dengan aturan tertentu dan urutan pengiriman yang ditentukan. Jadi memang paket-paketnya ini ukurannya kecil karena untuk menghindari error, terjadinya error, semakin besar paket maka akan semakin tinggi errornya. Lalu ya karena memang pengiriman datanya juga tidak terlalu besar. Biasanya satu RTU mungkin hanya beberapa bit saja yang akan dikirimkan datanya ya. Sedangkan yang dikirimkan sebenarnya banyak, tapi datanya itu sebenarnya ya tergantung dari kemampuan si perangkatnya sendiri, berapa bit. Misalnya 10 bit kah, 16 bit dan seterusnya. Misalnya untuk sensor suhu dari berapa, misalnya dari 20, mungkin pengukuran dari antara 15 derajat sampai 30 derajat misalnya. Lalu intervalnya berapa, 15,1. Nah disitu nanti dikonversikan ke dalam bit, berapa bit, 8 bit kah, 16 bit kah. Nah, itu yang akan dikirimkan, jadi kecil, berbeda dengan kalau kita mengirimkan message ataupun gambar seperti di internet, maka ukurannya bisa sangat besar. Nah, awalnya ini diperuntukkan bagi industri distribusi listrik di Amerika. Berikutnya berkembang untuk industri lainnya, selain industri distribusi listrik juga, misalnya infrastruktur air, minyak dan gas, pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Penggunaannya banyak di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Asia maupun Australia. Nah, di sini kita termasuknya Asia, penggunaan DNP3, PLN menggunakan DNP3 untuk distribusi listriknya. Walaupun biasanya di Indonesia banyak format ya, biasanya dari Amerika masuk, dari Eropa juga ada, dari Jepang juga biasanya ada. Seperti misalnya TV kan ada yang PAL. Nah, PAL itu biasa dari Eropa dan NTSC itu dari Amerika. Indonesia dua-duanya bisa. Tapi kalau untuk PLN setahu saya dia menggunakan DNP3. Nah, ini keunggulan DNP3 sebagai open SCADA. Jadi bukan keunggulan dibandingkan dengan protokol IEC 60870. Itu dia memiliki penandaan sequence of event. Jadi dia bisa menandakan kapan ini kejadian ini terjadi, misalnya waktunya kapan, hari apa, atau dia ingin menandakan pada saat ini saya ingin mengambil data. Nah, itu juga bisa. Memecah pesan menjadi beberapa frame, menyediakan kendali error optimum, jadi errornya dibuat serendah mungkin karena dia pesannya dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Dan juga rapid communication sequence, jadi bisa secara terus-menerus communication sequence ya. Ini topologi peer-to-peer dan juga master slave. Peer-to-peer itu biasanya antara master slave dengan satu master session dengan satu RTU. Kalau master slave satu master dengan banyak RTU. Ya, atau juga topologi banyak master juga memiliki kemampuan untuk user definable object, menentukan user atau kita pengguna menentukan sendiri objeknya. Pelaporan tanpa polling oleh master. Polling itu jadi master station meminta data ke RTU. Jadi ini bisa misalnya sudah terjadwal, si master pengennya tiap menit sekali RTU mengirimkan data, maka master nggak usah meminta tiap menit minta data tidak, tapi secara otomatis RTU akan mengirimkan walaupun tanpa diminta master. Atau respon hanya untuk perubahan data, misalnya terjadi perubahan entah itu update dari perangkatnya ataupun masuk perangkat, ataupun misalnya kita ingin RTU mengirimkan data hanya saat datanya berubah gitu. Misalnya tadinya 27 tiba-tiba berubah 28, dia pindah gitu. Pesan broadcast dari master ke banyak RTU, jadi di broadcast pesan yang sama. Pengamanan transfer paket atau konfigurasi, selalu ada pengamanannya tentu. Nah, di sini pengalamannya lebih dari 65.000 perangkat pada satu link.
menyediakan sinkronis waktu dan penandaan waktu kejadian, konfirmasi lapisan data link, dan application. Nah, itu teknis ya. Jadi protokolnya dia melihat dari application yang paling bawah, data dan juga data link. Nah, ini topologinya. Jadi yang atas ini adalah peer to peer. Ini adalah master slave. Ini multiple master slave atau multi drop. Peer to peer ini hierarchical card, jadi ada submaster istilahnya. Dia sebagai data konsentrator. Nanti kita akan melihat bahwa akan dibahas bahwa submaster itu tidak bekerja sebagai master. Dia tidak bisa meminta data, tidak bisa meminta data ke RTU. Yang bisa meminta data itu hanya masternya saja. Hanya dia digunakan sebagai data konsentrator atau pengumpul data. Nah, mode operasinya bisa sebagai polling, bisa juga sebagai question. Nah, polling tadi sudah saya sedikit jelaskan, berarti master meminta slave untuk mengirimkan data di poll. Jadi dia meminta, saya minta data suhu, saya minta data kelembaban, saya minta data ini. Nah, pada waktu tertentu. Seperti itu. Question dari kata quiet ya, ini artinya diam gitu ya. Jadi ini slave atau sebagai RTU-nya itu mengirimkan data tanpa adanya poll. Seperti itu. Jadi kalau ada perubahan data misalnya, itu tidak perlu dilakukan poll. Tidak perlu menunggu master untuk meminta data dulu. Kalau misalnya memang dibutuhkan, dirasakan penting, maka slave bisa langsung mengirimkan data tanpa menunggu master. Ini akan mengurangi beban komunikasi karena master tidak perlu mengirimkan data ke slave atau RTU. Di sini nyatakan question berarti membutuhkan perangkat yang bukan MS atau master session untuk memulai komunikasi, yaitu slave atau RTU tersebut. Dan ini disebut sebagai balance communication, atau artinya setiap perangkat itu bisa bertindak sebagai primer atau pengirim. Di RTU bisa langsung mengirimkan kepada MS, bukan sebagai responden atau sebagai perespon. Namun hanya MS yang dapat meminta data atau mengeluarkan perintah ke perangkat lain. Artinya selain MS itu nggak bisa meminta data atau melakukan komen. Dia hanya bisa mengirimkan data. Seperti itu. Nah, ini adalah latar belakang dan pengembangan DNP3. Antara DNP3 dan IEC 6087005 itu sebenarnya dikembangkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tadi DNP3 lebih dulu 93 dan IEC itu di 95. Maka frame formatnya, tapi ini frame formatnya berbeda karena DNP3 lebih dulu menggunakan FT3 format, sedangkan IEC menggunakan FT1 format. Ini sebenarnya akan dijelaskan di materi yang lebih dalam tentang DNP3 dan IEC 60870. Nah, jadi DNP3 ini tidak mengikuti formatnya IEC 8705 atau kebalikannya ya, sehingga keduanya akan memiliki standar yang berbeda. Perbedaannya terletak pada physical, data link, dan juga application. Ini adalah 3 lapisan EPA. Jadi emang tiga-tiganya ya berbeda seperti itu. Nah, berikutnya adalah IEC 6087005. Itu mengacu pada kumpulan standar yang dihasilkan oleh IEC untuk menyediakan standar terbuka bagi transmisi informasi dan kendali telemetri SCADA. Ini IEC 608, ini 8-nya kelebihan 1, nanti silakan diubah saja. IEC utamanya digunakan pada industri kelistrikan di negara-negara Eropa. Jadi kalau DNP3 itu di Amerika, IEC di Eropa. Tapi ini juga bisa digunakan untuk industri lainnya selain industri kelistrikan. Hanya saja tools-toolsnya pada perangkat IEC itu kebanyakan atau dispesifikkan untuk industri kelistrikan. Nah, topologinya mendukung komunikasi point to point dan multi drop. Jadi sama tadi, point to point master slave, multi drop master multiple slave, bandwidth rendah dan bit serial karena memang untuk telemetri.
mendukung komunikasi balance dan unbalance. Tapi komunikasi unbalance ini hanya digunakan, sorry, ini bukan unbalance ya, harusnya komunikasi balance. Tolong nanti dihapus. Yang ini adalah komunikasi balance, bukan unbalance. Itu hanya digunakan pada point to point. Nah, di sini komunikasi balance itu kan artinya bahwa entah master slave ataupun master station ataupun RTU sebagai slave masing-masing bisa mengirimkan data awal gitu. Ini dibatas hanya untuk point to point, bukan point to multipoint, karena kemungkinan komunikasi balance ini saling terjadi collision antar datanya itu pada point to multipoint akan sangat tinggi. Sedangkan point to point karena hanya cuma satu master dan satu RTU, maka kemungkinan collisionnya hanya terjadi antar dua itu saja. Misalnya secara bersama master station dan RTU mengirimkan data. Nah, akibatnya di tengah-tengah itu akan terjadi collision atau tabrakan. Salah satu data mungkin keduanya itu akan hilang karena keterbatasan kanal di situ. Nah, pada komunikasi balance di point to point pada IEC 60870, semua stasiun dapat memulai komunikasi. Efisiensi sistem komunikasi lebih tinggi, jadi tidak perlu si RTU-nya itu menunggu perintah dari master. Tapi kemungkinan besarnya akan terjadi collision kemungkinannya. Maka dibutuhkan collision avoidance dan recovery. Jadi collision avoidance itu adalah suatu metode untuk menghindari terjadinya collision. Entah mungkin di waktu, jadi memiliki waktu tertentu, master hanya bisa mengirimkan pada waktu sekian, lalu RTU juga hanya bisa pada sekian yang berbeda dengan master tersebut. Lalu kalaupun terjadi collision, maka harus ada kemampuan untuk melakukan recovery, artinya pada saat tabrakan. Nah, ini bagaimana caranya si RTU sama master station itu tahu bahwa ini datanya sebenarnya nggak kekirim. Biasanya kalau untuk menandakannya data dikirimkan, biasanya yang menerima data itu akan menjawab atau merespon. Kalau tidak menjawab, berarti itu kemungkinannya tabrakan, hilang paketnya akibat collision. Ini hanya untuk point to point. Nah, sedangkan komunikasi unbalance pada IEC 60870 hanya MS yang dapat mengirimkan frame primer, artinya misalnya meminta data dan lain sebagainya. Ya, karena hanya MS yang mengirimkan frame primer atau yang utama dulu gitu ya. Jadi entah itu komen ataupun meminta data, maka tidak dibutuhkan collision avoidance karena tidak akan terjadi collision. Nah, fungsi lapisan data link dari RTU atau slave lebih sederhana. Nah, ini adalah struktur pesan dari IEC 60870-5101. Nah, bisa dilihat ini adalah karena IEC 60870 itu memiliki variabel length frame, artinya panjang dari frame atau paket yang dikirimkan bisa berbeda, maka dia butuh tanda start, tanda awal paket, dan tanda akhir paket. Jadi misalnya kalau misalnya variabel lengthnya selalu sama, anggap aja variabel lengthnya atau panjang dari paketnya itu adalah 16 bit, anggap aja. Maka sistem penerima itu akan tahu, oh ini ada paket 16 bit, oh ada paket 16 bit, paket berikutnya 16 bit. Karena kalau misalnya secara telekomunikasi, data itu dikirimkan secara bit secara serial gitu, dan belum tentu bit itu akan menunggu, dia pasti akan ikut langsung. Jadi kalau misalnya panjang paketnya ada banyak, yaitu bitnya akan langsung menumpuk 16, 16, 16, 16, tidak ada 16 dulu, 16 dulu. Nah, itu maka akan lama. Tapi ini akan langsung dikirimkan. Makanya kalau misalnya variabel length frame-nya panjang frame dari paket tersebut sama, maka sistem akan tahu, misalnya kita tinggal dihitung 16 bit, oh ini paket pertama, 16 bit, oh ini paket kedua. Tapi kalau panjangnya berbeda-beda, nah maka dia nggak boleh menghitung karena belum tentu panjangnya 16 bit, bisa 17, bisa 15, bisa 10 bit. Maka untuk menandakan kapan paket itu dimulai dan kapan paket itu berakhir, harus digunakan suatu di sini untuk
serial untuk bit-bit yang menandakan awal paket dan menandakan akhir paket. Nah, umumnya ini untuk satu sistem akan disamakan. Jadi nanti kelihatan, oh ini awal paket nih, tandanya ini. Oh ini akhir paket nih, tandanya ini. Maka berarti bit berikutnya itu menandakan awal paket yang paket baru, seperti itu. Nah, di sini adalah length. Jadi panjang paketnya itu bisa antara 0 sampai 255 yang L ini. Jadi ada paket-paket tertentu yang diisikan di sini. C adalah kontrol. Jadi ini adalah control bit. Kalau dia membutuhkan suatu pengendali atau kontrol dari master station, nah maka disertakan ini ada kontrolnya. Misalnya dia meminta apa, itu yang memperintahkan apa. Nah, biasanya di sini. A ini adalah address bitnya. Nah, ini baru link user datanya. Link user data. Seperti itu. Di sini adalah checksum untuk pemeriksaan error pada IEC 60870. Nah, ini adalah isi dari paketnya, SDU-nya. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada materi berikutnya. Ada beberapa, misalnya common address, information object address, time tag, berarti ada waktunya untuk sinkronisasi dan juga untuk penanda. Nah, ini informasinya apa? Seperti itu. Nah, kalau misalnya master session itu atau user mengirimkan atau isi data ini tidak dibutuhkan, artinya dia tidak memiliki data yang perlu disampaikan. Nah, mungkin dia hanya berisi seperti ini dengan ada single control karakter. Nah, artinya ini bisa menghemat bandwidth. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari IEC 60870 ya. Jadi karena dia variabelnya tidak bisa berubah-ubah, dia bisa menghemat bandwidth kalau tidak ada data. Tapi kalau misalnya paketnya itu selalu sama, maka kalaupun tidak ada user data, mau nggak mau ini diisikan suatu bit yang tidak ada maknanya gitu, pasti harus diisi karena panjangnya harus sama. Seperti itu. Nah, ini untuk pengalamatan. Jadi pengalamatan pada IEC 60870 itu ada pada lapisan link dan application, yang artinya pasti jauh lebih banyak dibandingkan pengalamatan pada DNP3. Nah, untuk linknya, user data link itu 1 atau 2 oktet untuk unbalance dan 0, 1 atau 2 oktet untuk komunikasi balance. Karena balance sifatnya peer to peer ya, jadi dia bisa 0. Lalu ada juga ini untuk pengalamatan broadcast. Sebenarnya DNP3 dan IEC 60870 bisa menggunakan broadcast, biasanya menggunakan pengalamatan FF atau FFFF. Nah, lapisan application-nya 1 atau 2 oktet untuk common address. Nah, lalu awalnya EPA itu tidak memiliki layer untuk transport atau pengirimannya, sebenarnya hanya sederhana seperti itu. Jadi tidak bisa dilewatkan kepada TCP/IP atau Internet Protocol. Jadi untuk ya sistem seperti itu aja, tapi tidak ada transport ataupun network layer. Nah, perkembangan berikutnya dari IEC 60870 maupun nanti di DNP3 pun nanti ditambahkan transport atau network, walaupun sebenarnya tidak benar-benar ditambahkan ya lapisannya, hanya saja ditambahkan protokolnya transport dan network tersebut sehingga dia bisa terhubung ke internet. Ya, secara perkembangan teknologi sekarang banyak yang supaya lebih mudah ya kita sambungkan ke internet. Jadi kita bisa misalnya master stationnya di kota Bandung, lalu RTU-nya misalnya di Lembang atau apa gitu. Nah, kita bisa sambungkan ke internet seperti itu. Kalau dulu mungkin lama, yaitu harus ditembakkan secara wireless tapi tidak melalui internet. Nah, sekarang bisa lebih gampang menggunakan. Nah, ini penambahan versi network ini pun tidak ada perubahan pada aplikasi maupun usernya. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.